November 2020 kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum melanjutkan, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak, Komodor SPD, unit kerja di SMP Negeri 2 Sukadana. Kemudian Bapak ditugaskan sebagai guru IPS. Jadi sekarang Bapak memegang kartu peserta ujian. Jadi Bapak akan mengikuti ujian pada tanggal 22 November hari Minggu di Universitas Tanjung Pura. Baik, itulah perkenalan singkat Bapak. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Baik Pak. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sonata sudah memimpin doa. Nah, sekarang kita sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan mengecek kehadiran. Tetapi terlebih dahulu, sebelum mengecek kehadiran, Bapak ingin melihat keadaan kelas. Jadi kelasnya sudah bersih. Kemudian persiapan bukunya sudah ada ya. Silakan dikeluarkan buku-bukunya, karena harus siap dulu perlengkapannya. Nah, kalau sudah siap semuanya, Bapak akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pak, Ya, ada 5 orang Pak. ya, ada 5 orang. Diana, Anggi, dan Chandra Putri. Ada yang tahu keterangannya apa? Ya, Diana sakit, Pak. Diana sakit. Kemudian yang lainnya? Kak Kaila Pak, izin Pak. Kayla izin. Yang lainnya lagi? Tanpa keterangan. Karena Putri Pak juga izin. Izin ya? Sakit. Ya, baik. Jadi ada 5 orang yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, kita berdoa kepada teman-teman kita yang sakit semoga disembuhkan. Kemudian yang izin, kemudian halangan apapun untuk pertemuan berikutnya bisa berkumpul lagi bersama kita di kelas ini. Nah, sekarang Bapak akan bertanya lagi. Tadi malam atau kemarin, siapa yang sudah mengerjakan PR? Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Malam tadi saya mengerjakan PR IPA karena besok sudah akan dikumpulkan. Tadi malam Sonata sudah mengerjakan PR IPA karena Besok sudah akan dikumpulkan. besok sudah akan dikumpulkan. Ada lagi yang lain? Pak, Ya, silakan. tadi malam saya mengerjakan PR bahasa Inggris karena hari ini dikumpulkan. Sudah mengerjakan PR bahasa Inggris karena hari ini harus dikumpulkan. Bagus. Jadi luar biasa temannya sudah mau mengerjakan PR, sudah 2 orang. Ada lagi yang Bapak Ibu gurunya memberikan PR? Pak, PR apa yang dikerjakan? matematika. Matematika. Jadi mengerjakan PR matematika kira-kira ada kesulitan tidak dalam mengerjakan PR-nya? Enggak, berarti karena ada kerjasama mungkin dengan teman atau dengan orang lain sehingga dapat mengerjakan pekerjaan rumah. Luar biasa ya, kalian sudah mau mengerjakan pekerjaan
yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, untuk hari ini ada yang masih ingat kira-kira pembelajaran kita minggu yang lalu pada pertemuan yang kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Ya, materi apa yang kita bahas kemarin? Tentang lembaga sosial keluarga. Tentang lembaga sosial keluarga. Terima kasih, bagus untuk temannya yang masih mengingat proses pertemuan pembelajaran kita yang lalu. Jadi jangan sampai pertemuan kemarin dilupakan karena ada kaitannya dengan pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang tujuan pembelajaran ya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Silakan diperhatikan di slide di depan. Ya, jadi pertama kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini adalah mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Ini kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Sekarang apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita silakan diperhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan peran lembaga sosial dalam lingkungan pendidikan dengan benar. Jadi menjelaskan peran lembaga sosial di lingkungan pendidikan dengan benar. Kemudian yang kedua, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Peserta didik dapat menganalisis peran lembaga sosial di lingkungan pendidikan dengan benar. Jadi menjelaskan dan menganalisis. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Paham? Jelas? Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti Bapak akan menampilkan gambar-gambar, kalian amati, kemudian kalian diskusikan untuk menganalisis. Berikutnya kamu akan menyampaikan laporan hasil diskusi. Dan di kegiatan akhir, Bapak meminta kalian untuk mengerjakan soal tes berupa soal uraian. Paham? Baik, kita lanjutkan. Ini ada gambar. Perhatikan di slide di depan. Kegiatan apa ini? Bahkan ada tulisannya, kegiatan apa itu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan, Saudara Ratu. Kegiatan pertama. Kegiatan Orang tengah belajar. Kegiatan orang tengah belajar itu menurut kelompok 3. Jelas tugasnya? Ini ada pertanyaannya di bagian D, kemudian jawabannya di bagian E. Coba dibuka lembarnya. Ya, di situ. Nanti kamu akan mengerjakan pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Kalau tidak jelas, boleh bertanya. Ya. Kelompok 2 jelas? Tugasnya jelas? Jelas? Jawab. Ya, jadi di bagian E itu kamu jawab pertanyaannya. Materinya ada di handout. Kelompok 3 jelas? Ya. Dibaca ya. Silakan dibaca
materi yang Bapak berikan dari handout, dari buku. Kelompok 4 jelas pertanyaannya? Ya, silakan didiskusikan. Ada dua handout itu, ada dua, satunya boleh dibaca dan satunya juga boleh dibaca ya. Boleh dipisah ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Paham? Siapa yang akan membacakan laporannya kelompok 3? Ya, harus dibacakan ya, ya. Terima kasih kelompok 3. Ya, silakan berdiskusi. Yang tidak paham boleh, ya. Boleh. Kalau tidak muat boleh disimpan di belakangnya. Kelompok 1 ada kesulitan? Silakan dibaca di handphone-nya sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Ya? Boleh di halaman sebalik, halaman belakang. Ya, boleh. Jadi kalau jawabannya analisisnya panjang, kalau dia memberikan sedikit, boleh di halaman belakang. Ya, silakan didiskusikan. Yang keempat gimana? Kerjasama ya, diskusinya kerjasama. Jangan biarkan temannya. Ayo lebih semangat diskusinya. Boleh, juga boleh. Ya? Gimana? Boleh, ya. Ya boleh, asal nomornya jelas. Ya, nomor 1. Boleh di belakang asal membuat nomornya jelas sehingga Bapak bisa mengoreksi hasil dari diskusi kalian. Kelompok 4 ada kesulitan? Iya, bagus. Lanjutkan kelompok 4. Kelompok 3 ada kesulitan? Ya, bagus. Silakan didiskusikan. Kelompok 2 yang sedikit nih, ada kesulitan? Bagus, berarti tetap didiskusikan ya. Lanjutkan diskusinya. Masih ada waktu. Kelompok 1, gimana? Ada kesulitan tidak? Nah, silakan didiskusikan. Di handout juga itu ada, jadi kan ada dua. Kelompok 4 gimana diskusinya? Yang mana yang tidak paham? Kegiatan pendidikan informal ya, jadi silakan informal itu sama dengan pendidikan dalam lingkungan keluarga. Contohnya bisa ketika kamu makan, maka makannya bersama atau bapak ibunya sebelum anak tidur membacakan cerita. Itu juga termasuk dalam kegiatan informal di dalam keluarga. Itu ya. Baik, silakan dilanjutkan. Kelompok 4 gimana diskusinya? Yang mana yang tidak paham? Kegiatan pendidikan informal ya, jadi silakan
bantuan keluarga. Contohnya bisa ketika kamu makan, maka harus makannya secara bersama-sama, atau bapak ibunya sebelum anak tidur membacakan cerita. Itu juga termasuk dalam kegiatan lingkungan di dalam keluarga. Itu ya. Baik, silakan dilanjutkan. Nah, sekarang waktunya sudah selesai untuk kegiatan diskusinya. Sekarang Bapak meminta kepada kalian untuk melaporkan hasil diskusi. Jadi, kesempatan pertama kali Bapak berikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan laporan diskusinya. Silakan kepada kelompok 1 untuk ke depan menyampaikan hasil laporan diskusinya. Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi. Silakan dibacakan. Ya, silakan kelompok 1. Hasil diskusi nomor 2. Bagi Mendikbud, peranan pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatih ada 3, yaitu mengajar, seiring dan mendahului pengejar. Dan dimaksudkan bahwa pendidikan non-formal berperan dalam mengajar ketertinggalan yang ada di masyarakat. Kemudian peran seiring adalah dengan mengimbangi apa yang terjadi di masyarakat, sedangkan peran mendahului dilakukan dengan mengganti sifat apa yang akan terjadi. Selanjutnya, ya silakan dibacakan. Sekolah mengajarkan orang tua, mengajarkan kebiasaan yang baik serta menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Sekolah memberikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang tidak dapat diberikan pada keluarga. Sekolah melatih percakapan anak seperti membaca, menulis, belajar, mengajar, IPS, bahkan juga pendidikan agama dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Dalam pendidikan keluarga diperlukan cara berkomunikasi yang selalu bersifat mendidik, terbuka, jujur, dapat menerima kemasukan, demokratis, berpandang luas, dan mempunyai sifat ketegasan. Sikap dan penampilan anak dipantau setiap saat. Anak harus ditegur setiap kali melakukan pelanggaran. Kesalahan anak dalam perbuatan atau pembicaraan tidak baik diakumulasi. Pada saat timbul kesalahan langsung diberikan hukuman yang bersifat mendidik. Orang tua sebagai pembimbing, membimbing anak bermotivasi, mengarahkan atau mengaruhi agar anak dapat mengembangkan potensinya. Anak diarahkan, diberikan semangat, motivasi dengan menyebutkan contoh orang berhasil atau menyebutkan tujuan yang ingin dicapai sesuai kemampuan anak tersebut. Sudah? Baik, itu hasil laporan diskusi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kami, itulah hasil diskusi. Ya, silakan duduk kelompok 1. Nah, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya, sudah menyampaikan hasil analisisnya. Jadi Bapak minta untuk kelompok berikutnya harus lebih aktif lagi, ya, terutama ketika menyampaikan hasil diskusi. Baik, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk ke depan.
Diperhatikan ya. Silakan kelompok 2. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi. 1. Analisislah peran pendidikan formal bagi perkembangan peserta didik. Sekolah mengajarkan orang tua, mengajarkan kebiasaan yang baik serta menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik. 2. Sekolah memberikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang tidak dapat diberikan kepada keluarga. 3. Sekolah melatih kecakapan anak seperti membaca, menulis, matematika, menggambar, IPA, IPS, bahkan juga pendidikan agama dan sebagainya. 2. Bekasi Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan Khusus dan Pelatihan menyelenggarakan gelar karya khusus pelatihan dan bursa tenaga kerja di Metropolitan Bekasi dan Jawa Barat. 3. Lakukan analisis peran pendidikan informal bagi perkembangan peserta didik. Orang tua sebagai pendidik, pendidikan merupakan usaha sadar dan terancam untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi kompeten. UUD Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. 2. Orang tua sebagai pembimbing. Pembimbing adalah memotivasi, mengarahkan atau pengaruhi agar anak dapat mengembangkan potensinya. 3. Orang tua sebagai teladan. Orang tua adalah menjadi tokoh utama yang akan diteladani oleh anaknya. Sebagai teladan, banyak hal yang dilihat anak dari orang tuanya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Baik, jadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 2. Nah, seperti itu ya, seperti kelompok 2 ya. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil laporan diskusinya. Silakan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan. Yang lainnya Bapak masih berharap untuk memperhatikan teman yang akan menyampaikan laporan diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi. Nomor 1. Peran lembaga pendidikan formal. 1. Sekolah mengajarkan, orang tua mengajarkan pembiasaan yang baik serta menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik. 2. Sekolah memberikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang tidak dapat diberikan pada keluarga. 3. Sekolah melatih kecakapan anak seperti membaca, menulis, matematika, menggambar IPA, IPS, bahkan juga pendidikan agama dan sebagainya. 4. Selanjutnya anak diajarkan menghargai keindahan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, keadilan dan ketidakadilan, menghormati orang lain dan sebagainya. Lebih jauh, sekolah mempersiapkan anak untuk hidup dalam masyarakat. Sekolah adalah tempat pendidikan dan mengajarkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Selanjutnya, silakan. Pendidikan non formal. Pendidikan anak usia dini. Kelompok bermain karena penitipan anak. Pendidikan kemudaan. Organisasi kemudaan. Organisasi pemuda. Organisasi kepanduan. Silakan lanjutkan. 2. Lembaga non formal. Lembaga pendidikan di masyarakat. Pendidikan non formal diselenggarakan untuk kepentingan warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan.
sebagai penambah lembaga pendidikan atau menjadi pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendukung pendidik sepanjang hayat. Satuan pendidikan terdiri atas lembaga khusus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis hasil dari pendidikan non formal. Ini dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Tapi setelah melalui proses penilaian penyelenggaraan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau Pemda dengan mengacu pada standar nasional. Silakan dilanjutkan. Pada pendidikan informal, keluarga, orang tua sebagai pendidik. Dalam pendidik keluarga diperlukan cara berkomunikasi yang selalu bersifat pendidik, terbuka, jujur, dan dapat menerima masukan, demokratis, berpanduan luas dan mempunyai sifat ketegasan. Sikap dan penampilan anak dipantau setiap saat. Anak harus ditegur setiap kali melakukan pelanggaran. Kesalahan anak dalam pembuatan atau pembicaraan tidak baik diakumulasi. Pada saat timbul kesalahan langsung diberikan hukuman yang bersifat pendidik. Orang tua sebagai pembimbing adalah memotivasi, mengarahkan atau mempengaruhi agar anak dapat mengembangkan potensinya. Anak diarahkan, diberikan semangat, motivasi dengan menyebutkan contoh orang berhasil atau menyebutkan tujuan yang ingin dicapai sesuai kemampuan anak tersebut. Orang tua sebagai teladan. Orang tua adalah menjadi tokoh utama yang akan diteladani oleh anaknya. Sebagai teladan, banyak hal yang dilihat anak dari orang tuanya. Menjadi teladan memang suatu hal yang sulit dilakukan. Cukup kelompok selesai ya. Baik, ini kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silakan ditutup untuk kelompok 3. Sekian hasil dari diskusi untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, jadi sekali lagi memberikan semangat pada teman-teman ya, biar tetap semangat. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan disampaikan, dibuka dulu. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan sampaikan ya. 1. Pendidikan formal ialah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang didapati secara sistematis, teratur, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Ciri-ciri pendidikan formal. 1. Guru merupakan administrasi dan manajemen yang jelas. 2. Mempunyai administrasi dan manajemen yang jelas. Contoh lembaga pendidikan formal: pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, pendidikan dasar SD, SMP, dan MTS. Ya, lanjutkan, silakan. Nomor 2. Dalam pendidikan Islam formal seperti kursus dan pelatihan ada 3, yaitu mengajar, seiring, dan mendahului. Contohnya, guru merupakan fasilitator yang diperlukan, tidak adanya sebuah pembatasan usia. Oke, lanjut. 3.
manajemen yang jelas. Contoh, orang tua merupakan guru belajar di dalam rumah, membantu adik belajar di rumah secara tidak langsung. Kita belajar juga. Nah, sekarang kelompok 4 sudah selesai menyampaikan hasil diskusi. Ada yang mau bertanya? Nama saya Risma dari kelompok 3. Ini bertanya, apa perbedaan pendidikan formal dan pendidikan non formal? Ya, bagus pertanyaannya. Silakan kelompok penyaji untuk menyampaikan hasil jawabannya. Pendidikan formal adalah pendidikan yang belajar di dalam sekolah, sedangkan pendidikan informal belajar di luar sekolah seperti les. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban kelompok penyaji. Ya, bagus ya pertanyaannya. Jawabannya juga sudah luar biasa. Seperti ini yang Bapak harapkan ada diskusi di dalam kelompok ini. Baik, untuk kelompok 4 silakan duduk. Nah, sekarang setelah kalian menyampaikan laporan diskusi, kita akan menyimpulkan secara bersama-sama tentang proses pembelajaran tadi. Coba siapa yang mau menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan dari kelompok 2, Dona. Pendidikan formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, yang didapati secara sistematis, teratur, bertingkat. Bahwa yang pertama pendidikan formal, pendidikan yang berada pada lingkungan sekolah. Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang berada di luar lingkungan sekolah. Contohnya bisa les, kursus. Dan yang ketiga tadi pendidikan informal, yaitu pendidikan yang bisa dimulai di dalam keluarga. Nah, sekarang setelah kalian menyimpulkan, Bapak akan memberikan tes. Jawabannya bisa ditulis di halaman belakangnya. Silakan. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Nah, waktunya sudah selesai untuk mengerjakan soalnya. Silakan saudara diambil soal dari teman-temannya, jawaban dari teman-temannya, kumpulkan ke depan. Baik, setelah kamu menyelesaikan soal-soal tadi, kita akan melihat kembali merefleksi pembelajaran tadi. Semoga kekurangan-kekurangan di pertemuan ini bisa kita benarkan ketika di pertemuan selanjutnya. Kegiatan diskusi lebih menarik, kemudian keaktifan kalian juga ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lembaga sosial di lingkungan agama ya. Jadi silakan nanti belajar mencari-cari bahan untuk pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Sekarang Bapak minta kepada salah satu temannya untuk memimpin doa kegiatan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk. Setelah diakhiri doa, maka kegiatan pembelajaran kita